Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Biologi PTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi ekosistem model pembelajaran PBL dalam rangka penilaian uji kinerja PPG. Video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya, sehat kalian semua, kompak semua, bagus. Nah, sekarang mohon kalian berdiri semua, kita cek untuk kerapian baju. Silakan berdiri, semuanya berdiri. Kemudian jika ada baju yang masih keluar untuk putra, silakan dimasukkan. Lihat di screen kalian, apabila ada sampah silakan diambil atau dimasukkan di kolong meja atau di tas. Silakan lihat. Kalau tidak ada berarti sudah bersih. Oke, jadi Pak, silakan pimpin doa. Yang lainnya silakan ikuti. Siap duduk, Kak. Sebelum belajar kita baca dalam mulai. Oke, berikutnya kita absen dulu ya. Untuk kelas 10 TPA 1 kita absen. Akbar Fadilah. Siap, hadir Pak. Siap, Akbar ada. Pak siap Bang. Oke, Alfa Setia Ramadan. Sebelum pembelajaran, kalian pernah belajar tentang ekosistem di SMP? Saya masih ingat Pak. Masih ingat? Masih Pak. Oke, nanti ya Pak ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ke ekosistem, nah, Bapak ada soal pretest. Pretest ya tentang ekosistem. Semoga kalian masih ingat. Nah, linknya Bapak sudah kirim ke grup WA kelas kalian. Silakan kalian buka HP kalian. Silakan buka HP. Kemudian klik link tersebut. Klik link pretestnya. Bapak menggunakan Google Form. Silakan. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Oke, selesai. Silakan kalian submit. Kalau selesai, sekarang simpan HP-nya lagi di tas atau di saku kalian. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah selesai tesnya? Siap. Kembali. Terima kasih. Apakah kalian masih ingat materi SMP tentang ekosistem? Ada? Saya masih ingat Pak. Oke, Akbar. Kalau masih ingat, Bar, masih tahu pengertian dari ekosistem, Bar? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Oke, bagus. Oke, nah pertanyaan berikutnya, adakah yang masih ingat komponen dari ekosistem? Ada? Saya masih ingat Pak, Oke, Muhammad Daya. Apa saja komponen ekosistem Muhammad Daya? abiotik adalah makhluk tak hidup, Oke, biotik betul. adalah makhluk hidup. Tepuk tangan buat Muhammad Daya. Nah, ini ada Bapak ada tempat gambar berhubungan dengan materi hari ini. Coba di tempat kalian lihat gambarnya. Apa jawabannya? Silakan. Pasti akan. Oke, nah ini materi yang akan kita bahas kerusakan ekosistem, khususnya di ekosistem laut. Oke. Nah, kemudian manfaat belajar ekosistem: satu, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Kedua, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari. Tiga, ikut menjaga, merawat, mengelola dan melestarikan alam. Keempat, kemudian untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini, satu, setelah menyimak video dan diskusi kelompok, kalian atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem dan contohnya. Kemudian, nah sekarang kita diskusi kelompok. Nah, ini ada masalah terkait kerusakan ekosistem.
Nah, kita diskusi kelompok. Nah, pembagian kelompoknya gampang. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Kalau kalian sudah duduk atau berkelompok, nanti Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik dan bahan ajar untuk hari ini. Bapak akan bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya. Oke, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Nah, ini videonya, linknya juga sudah Bapak kirim di WA grup kelas kalian. Kita tampilkan saja di sini di PowerPoint. Oke, silakan kita lihat. Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Plastik masuk ke tubuh kalian, ini akan berbahaya untuk organ-organ dalam tubuh kalian. Yang kompleks akan masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, silakan kalian isi LKPD-nya sesuai dengan video yang sudah ditayangkan. Waktunya 15 menit cukup. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan untuk diskusi. Namanya nama lengkap. Masukkan semua nama anggotanya ya, jangan lupa. Kelas jangan lupa 10 TPA 1. Kalau ada yang kurang paham boleh kalian tanyakan, acungkan tangan Bapak. Silakan. Acungkan tangan. Oke, kelompok 1 dipersilakan ke depan semuanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Kurnia Ramadhani dan teman saya. Kerusakan ekosistem laut dikarenakan limpahnya sampah akibat ulah manusia membuang sampah sembarangan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ada masukan atau kritikan atau cukup bagus? Cukup bagus. Presentasinya sudah selesai. Yang kita kembali ke materi. Oke, untuk kesimpulan presentasi ataupun nanti ada syaratnya. Yang pertama, kesimpulannya. Jadi kerusakan ekosistem laut diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, membuang sampah sembarangan, baik itu sampah domestik atau rumah tangga ataupun sampah industri. Ya. Kemudian kita lanjut ke materi ekosistem. Ini materinya. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang tadi biotik dengan lingkungan atau abiotik, makhluk tak hidup. Nah, jadi itu pengertian dari ekosistem. Oke, kita bisa lihat di sini ada beberapa makhluk hidup. Di sini ada pohon, kemudian kupu-kupu dan juga manusia. Nah, ini termasuk dari makhluk hidup atau biotik. Oke, kemudian kalau misalnya biotiknya atau makhluk tak hidup, di sini bisa ada tanah, kemudian ada udara, ada cahaya matahari. Oke, lanjut. Nah, ini hubungan antara ekosistem ini sangat saling mempengaruhi. Nah, kemudian ekosistem juga ada yang dinamakan ekosistem hutan, ekosistem laut, padang rumput, kemudian ada ekosistem air tawar, kemudian ada juga ekosistem gurun, pasir, masih banyak ya contoh-contoh dari ekosistem. Jadi ekosistem itu saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu tempat di mana makhluk hidup itu bisa tumbuh. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian ekosistem terus atas individu, populasi dan komunitas. Kalau individu manusia atau makhluk hidup tunggal, jadi satu ya. Misalnya seekor semut ya, atau misalnya seekor gajah. Nah, itu yang namanya individu.
Kemudian yang kedua ada populasi. Ya, populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang satu jenis. Ya, di satu jenis. Misalnya dalam satu lahan perkebunan ada 500 batang tanaman jagung. Berarti jagung semuanya. Ya. Kemudian satu lahan misalnya ada 100 ekor belalang, berarti di situ belalang semuanya, tidak ada hewan lain. Nah, itu yang namanya populasi. Kemudian berikutnya ada komunitas. Kalau komunitas boleh diartikan kalau simpelnya komunitas adalah gabungan dari makhluk hidup berbeda jenis. Kalau misalnya di sawah kalian bisa melihat populasi padi. Kemudian juga di sana juga ada belalang, bisa juga ada tikus, ada ular. Nah, itu namanya komunitas. Jadi gabungan dari makhluk hidup berbeda jenis. Oke. Nah, kemudian berdasarkan proses terbentuknya ekosistem juga punya dua, ekosistem alami, kemudian ekosistem buatan. Kita lihat contohnya masing-masing. Kalau yang ekosistem alami, dia sudah ada di alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya gampang, laut. Nah, laut ada campur tangan manusia tidak? Ada ya, harus ada di alam ya. Supaya kalau misalnya laut dibuat oleh manusia. Kemudian sungai sama, hutan juga sama, sudah ada di alam tanpa ada campur tangan manusia. Yang kedua, ekosistem buatan. Nah, ini ada campur tangan manusia. Contohnya akuarium, ya. Yang kalian yang punya akuarium, pastikan kalian yang buat ya. Kemudian sawah juga sama, petani yang buat ya, yang garap petani. Kolam ikan juga sama, ini juga peternak ikan. Kemudian bendungan juga sama, ini ada campur tangan manusia. Jadi itu alami dan buatan. Oke, lanjut. Nah, kemudian komponen penyusun ekosistem ada dua yang sudah tadi dibahas. Yang satu biotik atau makhluk hidup, dan yang kedua adalah abiotik, makhluk hidup atau lingkungan. Oke, kita lihat dulu yang biotik. Nah, ini biotik. Kita lihat biotik, semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Contohnya tumbuhan, hewan mikroskopik seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, ini akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Jadi biotik itu intinya makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Berarti bernyawa ya. Kemudian berikutnya, nah, biotik ini berdasarkan cara memperoleh makanan ada tiga. Satu produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga dekomposer. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Oke, fotosintesis terjadi di mana organ apa di tumbuhan? Organ daun, akar atau batang? Di organ. Sebagai tempat fotosintesis di mana? Di daun. Kenapa di daun? Ada apa di daun? Ada yang namanya zat warna hijau atau klorofil. Oke, klorofil. Jadi dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, hasil dari fotosintesis. Yang kedua ada yang namanya konsumen. Kalau konsumen dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi dia makan makhluk hidup lain. Nah, konsumen ini ada tiga jenis. Yang satu yang namanya herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Kalau yang pemakan tumbuhan namanya herbivora, pemakan serat atau daging namanya karnivora, pemakan segalanya omnivora. Oke, selanjutnya ada dekomposer atau pengurai. Nah, ini mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Contohnya cacing, kemudian di situ ada jamur, kemudian ada bakteri. Nah, kemudian di dalam ekosistem juga ada yang namanya tropik. Tropik ini adalah urutan atau kedudukan komponen biotik dalam ekosistem. Kemudian juga ada yang namanya autotrof. Kalau autotrof itu merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi contohnya apa? Tumbuhan. Kalau heterotrof tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tadi konsumen dengan dekomposer. Oke, lanjut. Nah, ini autotrof sudah dibahas tadi. Organisme yang berperan sebagai produsen dan dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, kalau di tingkat tropiknya kita lihat di sini. Ini namanya autotrof di tingkat tropik 1, ya. Ini kan tumbuhan. Nah, ini autotrof di sini, ya. Ini namanya produsen tropik ke-1.
kemudian sebutnya autotropik. Kemudian naik ke atas, ini namanya tropik 2 atau tingkat 2. Di sini ada belalang, kemudian ada tikus, ada ulat. Kemudian naik lagi tropik 3. Tropik 3 di sini kita lihat ada katak, kemudian juga ada ayam. Kemudian lanjut ke atasnya tropik 4 ada elang dan ulat. Oke, konsumen 1 apa di sini? Tikus, belalang, sama ulat. Nah, ini namanya konsumen 1. Dia bisa herbivora atau omnivora karena memakan tumbuhan atau memakan segalanya. Kalau di sini tropik 3 ini ada ayam ya dengan katak ya. Nah, ini dia termasuk karnivora dan omnivora. Oke. Dan ini terakhir adalah karnivora, pemakan daging. Oke, tropik 4. Nah, ini sudah ya. Jadi komponen heterotrop tadi yang tidak bisa konsumen 1 tadi sudah Bapak bahas, yang ini konsumen 1-nya. Kemudian konsumen 2-nya yang ini. Dan yang terakhir komponen konsumen puncak atau konsumen terakhir elang dan ulat. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan dekomposer atau detritivor atau pemulung. Oke. Nah, sekarang komponen abiotik atau makhluk tak hidup. Contohnya suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Oke, Bapak mau nanya, kalau suhu fungsinya untuk apa? Suhu teh panas, dingin. Nah, itu contoh suhu. Ada yang tahu? Nah, kalau suhu fungsinya untuk kita, untuk makhluk hidup adalah yang pertama untuk menstabilkan suhu tubuh dalam tubuh kalian. Kalau misalnya kalian kedinginan, ya, nah kalian bisa menjemur di cahaya matahari. Nah, itu fungsinya suhu. Jadi kalian kalau misalnya kedinginan, kalian cari saja suhu yang lebih panas. Kemudian suhu optimal untuk kalian tubuh biasanya sekitar kurang lebih 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Itu suhu normal. Kemudian air, ada yang tahu fungsi air? Air kalau atau buat apa? Air buat apa? Minum. Nah, dalam tubuh kalian ini sebagai pelarut untuk zat-zat atau komponen-komponen di dalam tubuh. Kemudian juga air dibutuhkan untuk proses-proses metabolisme di dalam tubuh. Oke, cahaya matahari berfungsi untuk, kalau untuk tumbuhan dia fungsinya sebagai pembantu fotosintesis. Kemudian kalau untuk kalian juga vitamin juga ya, kalau kalian berjemur bisa meningkatkan juga antibodi juga boleh. Kemudian juga untuk kalian kalau cahaya matahari untuk menghangatkan badan juga sama. Nah, kemudian udara, ada yang tahu fungsi dari udara? Udara contohnya apa? Oksigen. Nah, di udara ada oksigen. Untuk apa oksigen? Untuk bernafas. Oke, oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bebatuan sama batuan juga abiotik yang ada fungsinya juga untuk makhluk hidup, bisa membuat apa? Rumah, bangunan. Oke, tanah. Ada yang tahu fungsi tanah? Tanah sebagai tempat pijakan, boleh sebagai tempat pijakan. Kemudian selain itu mengandung unsur hara mineral. Jadi berfungsi untuk tumbuhan ya, ada unsur hara mineral. Oke, lanjut. Nah, ini interaksi dalam ekosistem. Kita lihat gambar yang pertama. Ini gambar apa? Singa. Oke, singa yang berkompetisi. Kompetisi adalah hubungan dalam suatu ekosistem jika terjadi persaingan. Contohnya singa ini bisa saja dia memperebutkan wilayah atau memperebutkan betinanya, memperebutkan lawan jenisnya ya. Jadi dia berantem, jadi bertengkar. Jadi ada kompetisi atau ada persaingan. Oke, yang kedua, simbiosis mutualis, hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling menguatkan. Oke, bagus. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Oke, yang ini apa? Hewan apa? Nah, kemudian ini bunga. Yang diuntungkan apa? Sari bunga. Sari bunga, mendapatkan madu sari bunga boleh. Kemudian kalau bunga, bentuknya apa? Dia tahu? Untuk membantu proses penyerbukan atau polinasi atau penyerbukan boleh. Kemudian yang ketiga, simbiosis komensalisme.
Nah, di mana yang satu untung dan yang satu tidak untung, tidak rugi. Yang untung yang mana? Ikan hiu atau ikan remoran? Apa untungnya? Nah, berlindung dari predator atau mengambil makanan dari sisa hiu. Hiu untung atau tidak? Tidak. Berarti netral. Hiu tidak untung, tidak rugi. Nah, ini simbiosis parasitisme antara nyamuk dengan manusia. Oke. Yang satu untung dan yang satu rugi. Yang untung yang mana? Kenapa untung? Yang mendapatkan darah dari manusia. Yang rugi? Manusia. Darahnya diambil, kemudian ada wabah penyakit dari nyamuk. Demam berdarah atau malaria. Nah, ini antibiosis. Antibiosis adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan dari makhluk hidup yang lain. Nah, di sini ada jamur namanya Penicillium. Nah, kalian tidak bisa melihat ini karena harus menggunakan mikroskop. Ini jamur Penicillium, kemudian di sini bakteri. Nah, si Penicillium ini akan menghambat pertumbuhan dari bakteri. Jadi disebut antibiosis. Jadi yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian terakhir ini ada singa dengan zebra, namanya predasi. Hubungan antara makhluk hidup yang satu mangsa, yang satu lagi pemangsa. Yang satu predator, yang satu dimakan atau menjadi yang dimangsa. Ya. Pemangsanya mana? Atau predatornya? Yang dimangsa? Nah, itu namanya predasi. Ya, predasi. Sesnya namanya predasi. Nah, ini rantai makanan. Ada yang tahu pengertian rantai makanan? Oke, ada yang tahu rantai makanan? Coba acukan tangan. Rantai makanan adalah proses makan dimakan dalam suatu ekosistem. Oke. Yang pertama, di sini ada yang namanya produsen. Berarti dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ini apa? Rumput. Oke. Rumput tadi tropik berapa? Satu. Dari sini ada yang namanya atau konsumen. Dia masuk herbivora atau omnivora? Selain makan tumbuhan, dia makan daging tidak? Makan ya, tikus. Berarti dia termasuk omnivora. Kemudian dia masuknya konsumen satu, tropiknya tropik dua. Oke, berikutnya ini ada ular. Ular merupakan konsumen 3. Dia pemakan daging atau karnivora. Tropiknya tropik berapa? 3. Oke, berikutnya ini ada konsumen 3 atau elang. Dia merupakan karnivora, herbivora, omnivora. Karnivora, pemakan daging. Tropik berapa? 4. Dan terakhir adalah decomposer. Bakteri, ulat atau jamur. Dia tropik berapa berarti? 5. Nah, seperti itu. Dari mulai pengertian, kemudian komponen, kemudian fungsi atau perannya dalam ekosistem, dan terakhir rantai makanan. Ya. Oke, nah selesai untuk materinya. Nah, sekarang Bapak ingin ada beberapa orang yang ingin menyimpulkan materi yang sudah dibahas atau pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang berani? Satu orang? Oke, terus siapa dulu? Silakan. Unjuk tangan dulu. Siapa? Dikasih nilai. Siapa dulu? Oke, Suci, silakan kesimpulan hari ini. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Oke, boleh. Ada lagi yang mau kesimpulan? Oke, ini dulu. Silakan. Aulian Jani. Silakan. Kerusakan ekosistem laut dikarenakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan ke laut. Oke, Sehingga boleh. makhluk hidup di laut menjadi mati. Oke, berarti itu tadi kesimpulan dari video ya. Yang bagus. Berikutnya ada? Oke, silakan. Interaksi dalam ekosistem antara faktor biotik diantaranya kompetisi, Ya. simbiosis, mutualisme, komensalisme, Komensalisme, dan betul. parasitisme, antibiosisme, serta Dan predasi. predasi. Oke, ada lagi? Oke, yang terakhir boleh coba silakan. Adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen
dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Oke, tepuk tangan untuk 4 orang yang tadi, silakan buka. Bagus, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya tadi dari mulai pengertian ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, kemudian komponennya ada biotik dan abiotik, kemudian interaksinya tadi ada yang namanya kompetisi, simbiosis, kemudian juga ada simbiosis dan predasi. Kemudian kesimpulan untuk videonya tadi kerusakan ekosistem laut disebabkan oleh ulah manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga ekosistem laut menjadi rusak. Nah, itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kalian silakan cari literasi atau referensi untuk pertemuan berikutnya tentang pencemaran. Kalian cari dulu materinya. Jadi setelah kalian masuk kelas minggu depan kalian sudah ada gambaran tentang pencemaran. Silakan cari referensi materi tentang pencemaran. Oke. Nah, sekarang silakan kalian kita post test lagi. Ya, Bapak sudah kirim link post testnya di grup kelas. Silakan diklik linknya. Kerjakan dalam waktu 10 menit. Silakan buka HP-nya, kerjakan di HP menggunakan Google Form. Oke, fotonya selesai. Silakan disubmit, selesaikan. Setelah itu kalian simpan lagi HP-nya di tas atau di saku. Nah, sekarang Bapak minta bantuan dari kalian untuk refleksi pembelajaran. Nah, di sini ada pemahaman kalian terkait materi. Contohnya, saya dapat menjelaskan pengertian ekosistem beserta contohnya. Kalau kalian paham pengertian ekosistem dan contohnya, silakan kalian checklist ya. Kalau tidak paham, checklist tidak. Silakan diisi. Silakan dikerjakan, waktunya 2 menit cukup. 2 menit saja. 2 menit saja cukup. Kalau yang di kolom tabel itu silakan di checklist saja, ya atau tidak. Terus silakan. Kalian dengan LKPD-nya. Oke, silakan kumpulkan refleksi pembelajaran dan LKPD yang sudah diisi tadi, yang sudah dipresentasikan. Silakan dikumpulkan di depan, di meja depan, di Bapak. Silakan dikumpulkan. Boleh? Perwakilan, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan di depan. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan kelompok lain. Yang lainnya di silakan. Sudah semuanya mengisi refleksi, kemudian menemukan LKPD juga. Oke, pembelajaran hari ini alhamdulillah selesai. Bapak mohon maaf apabila banyak kekurangan baik dalam perkataan dan perbuatan ketika menyampaikan materi. Kita bertemu lagi minggu depan dalam materi
pencemar. Dea Azahra, silakan untuk memimpin doa.